Kata Nabi, jaga dua anggota tubuhmu yang diambil oleh dua daging, saya akan memberikan garansi untuk masukkan engkau ke surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, berjalannya waktu, alhamdulillah hari ini sudah masuk tanggal 9 Rajab, berarti 51 hari lagi insyaallah akan tiba bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi umur dan kesehatan kita, dan kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan apapun kegiatan kita, mengaji, menyapu, di pasar, itu nilainya dilipat gandakan karena bulan Rajab merupakan bulan istimewa. Bila Bapak Ibu, kita melanjutkan tadarus kita sepekan sekali, masuk di Quran surat Yasin ayat 41. Sudah ketemu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Wa inna sha'nu ghriqhum fala sariha lahum wa la hum yunqadhun. Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Ainnya kurang, mata'an ila hin. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa ma tatihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladhina kafaru lilladzina amanu. lilladzina
amanu anut'imu man law yasha Allah wa ma lilladzina amanu anut'imu man law yasha Allah at'amah in antum illa fi dhalalim mubin. In antum illa fi dhalalin mubin. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا Itu di situ ada sin, ada waqaf saktah, berhenti tapi tidak bernapas ya. Saya ulang lagi. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdarun. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdarun. Fal yawma la tuzlamu nafsun شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. صدق الله. Seorang ibu-ibu nyaring dan sudah hampir 90% ya bacaannya, pelan-pelan kita luruskan satu-satu. Dan mengaji seperti ini ibu-ibu jangan takut, tidak ketahuan siapa yang salah, keluarkan aja suara, kan saya nggak ngeliat. Baik, kita masuk
ke kitab Bulughul Maram ya, kajian kita lanjutkan lagi. Namun mengingatkan bulan Rajab tinggal 21 hari lagi. Jangan sampai amalan Rajab ya tidak ibu kerjakan. Apa istiqomah, jalankan ibadah, salat awal waktu. Puasanya tidak ada puasa khusus ya, tapi puasa Senin Kemis, Daud, puasa qadha, syamul baik, sedekah ditingkatkan. Jangan sampai lewat ndak salat taubat curahan rahmat Allah taala, wabil khusus nanti malam. Alim ulama menyarankan cepatkan memohon ampun ya, niatkan taubat dan nasuha, dan 9 istighfar dikeluarkan lagi fotokopinya nanti malam ya, akan ke-10 ya. Lanjut lagi ibu-ibu zikirnya, terlebih lagi zikirnya Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu taala anha, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Selanjutnya lagi doa Allahumma barik lana fi bima razaqtana, doa mengan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna. Ya, itu diselipkan. Baik, kita masuk di kitab Bulughul Maram yang tebal halaman 252 ya. Hadis yang ke-600 ya, halaman 253, hadis yang ke-683. Sudah ketemu? Yang kitab tipis halaman berapa? 158, hadis yang ke 660. Silakan yang mau membaca. Halaman 253, hadis 683. Silakan. Bismillah. An Salman bin Amir Dibbi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salman bin Amir Dibbi radhiyallahu ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Qala iza aqra ahadukum falyuqir ala amri fa illam yakhif falyuqir ala ma'i fa innahu tahurun dari Salman bin Amir ad-Dawsi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, apabila seseorang di antara kalian berbuka puasa, maka hendaklah ia menyantap kurma. Jika tidak mendapatkannya, maka hendaklah ia berbuka dengan meneguk air karena air itu suci. Diriwayatkan oleh Imam 5, dinilai sahih oleh Ibnu Uzaimah, Ibnu Hibban dan Hakim. Bapak Ibu, hadis ini sudah diteliti oleh para ilmuwan, profesor-profesor ya di universitas. Kenapa Nabi Muhammad SAW menyuruh umatnya? Apa kata Nabi? Iza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin. Apabila seseorang di antara kalian berbuka, maksudnya berbuka puasa, hendaklah ya dia berbuka dengan kurma.
Jika tidak mendapatkannya, nggak ada kurma, habis atau belum ada jualannya, hendaklah ia berbuka dengan air, kena air itu tuhur suci. Begini, seharian lambung kita ini kosong. Ketika berbuka dilapisi dengan kurma, air putih, kalau nggak ada kurma, atau kata alim ulama, minuman makanan yang manis. Maka lambung terlapisi dengan makanan minuman yang manis. Setelah itu sholat. Dengan gerakan sholat tadi sudah terlapisilah lambung kita yang sedang kosong dengan makanan minuman yang manis yang cepat diserap oleh dinding-dinding usus besar kita, sehingga selesai sholat maghrib kita makan yang berat-berat, insya Allah tidak berbahaya. Ini ndak dengar azan langsung pempek kapal selam diganyang, lalu tahu bakwan, tahunya 1, cabai rawitnya 5, tambah lagi acarnya, diseruput semua yang pedas-pedas, sehingga orang berangkat tarawih dia nggak berangkat. Kenapa? Mincerit, ya perutnya perih, ya kenapa? Lambung kosong, langsung kena yang asam-asam, yang pedas-pedas. Minum teh manis, kalau di sana kan kurma, apa yang manis-manis ini, sirup cincau-cincau, ya kolak-kolak. Kelepon darah tuan, bukan darah, kelepon pecah, ya itu. Nah dengan gerakan sholat, ruku, tidak sujud kan sudah terlapisi. Sama ibu-ibu kalau buat kue bolu, baking pan-nya itu kan dilapisi dengan mentega dengan tepung. Kalau nggak dilapisi gimana? Lengket. Begitu juga baking pan ini, perut kita, ya. Untuk itulah subhanallah, Nabi kita ini luar biasa, ya, mengajarkan umatnya untuk tetap sehat sehingga bisa tarawih. Kalau yang pedas-pedas diganyang melilit perut, ya orang sudah ruku sujud tarawih dia bolak-balik ke WC. Kenapa? Radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bisali faqala rajulun minal muslimin fa innaka ya Rasulullah itu qala wa ayyukum misli inni abitu yu'imuni rabbi wa yasqini falamma araw ayyan tahu anil bisali wa salam bihim yawman thumma summa wa qulu hilala wa qala law ta'akhara hilalu lazidtukum kalmunafilinakum ibna adaw ayyan tahu muttaqafu alaihi. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah telah melarang puasa wisal, atau puasa bersambung tanpa makan. Lalu ada seorang lelaki dari kaum muslimin yang bertanya, tetapi engkau sendiri telah melaksanakan puasa wisal. Wahai Rasulullah, Rasulullah menjawab, siapa di antara kamu yang seperti aku? Aku bermalam, namun tubuhku memberi makan dan minum kepadaku. Karena mereka menolak untuk berhenti dari puasa wisal. Maka Rasulullah SAW berpuasa wisal bersama mereka sehari dan kemudian sehari lagi. Lalu mereka melihat bulan sabit dan Rasulullah SAW berkata, seandainya bulan sabit tertunda munculnya, aku akan tambahkan puasa wisal untuk kalian. Pernyataan Rasulullah SAW ini sebagai pelajaran bagi mereka yang menolak untuk berhenti dari puasa wisal. Hadis muttafaq alaih. Ya, hadirin, di hadis ini Nabi melarang puasa wisal, puasa bersambung tanpa berbuka. Orang buka dia tetap nggak makan minum, berpuasa, ya.
Lalu ada seorang dari kaum muslim bertanya, tapi engkau sendiri puasa wisal wahai Rasul. Nabi menjawab, siapa dari kalian seperti aku, karena bermalam dan Rabb aku memberi makan minum. Itu dia tingkat Nabi, ya. Lalu yang sahabat-sahabat ini yang puasa wisol menolak untuk berhenti puasa wisol, puasa terus ya tanpa berbuka itu. Maka beliau pun ikut puasa wisol. Itulah bijaknya Rasul, ya, tidak menyakiti hati sahabatnya. Daripada bantah-bantahan, ikuti dulu puasa wisol, lalu sehari, lalu 1-2 hari. Lalu mereka melihat bulan sabit, yakni tanggal 1 Ramadan. Lalu bersabda, seandainya bulan sabit tertunda, yakni tidak jadi keluar besoknya, maka aku akan tambahkan puasa wisol untuk kalian sebagai pelajaran bagi mereka yang menolak untuk berhenti dari puasa wisol. Bagi yang kuat silahkan. Tapi kebanyakan Nabi ini memberikan kebijakan begini. Ada orang datang, ya Rasul, saya mau kebiri. Tahu di kebiri? Ya, supaya tidak mikirkan jima, nggak mikirkan bini, pokoknya fokus ibadah saja. Datang lagi satu, ya Rasul, siang malam aku mau puasa terus, ya, kecuali hari-hari yang dilarang, puasa 1 tahun. Satu lagi, aku tidak mau tidur, malam mau melek untuk ibadah. Nabi SAW mengatakan, siapa di antara kalian itu yang paling takwa? Akulah yang paling takwa di muka bumi ini, kata Nabi. Nabi berpuasa berbuka. Kadang puasanya Senin dan Kamis. Kadang Nabi tidur, lalu bangun tahajud, tidak melek semalaman, lalu aku menikah, kata Nabi. Jadi kalau ingin takwa itu nggak boleh ngejas-ngejas, ngikuti aturan Allah dan Rasul saja, ya. Akhirnya nggak jadilah mereka itu yang mau kebiri, yang mau melek semalaman terus-terusan nggak mau tidur, lalu yang apa tadi satunya nggak mau ini puasa sepanjang tahun, nggak jadi. Karena siapa di antara manusia yang paling takwa di muka bumi ini? Mbahnya orang takwa siapa? Rasulullah lah. Rasul masih tidur malam, Rasul menikah, punya keturunan, dan juga Rasul puasa berbuka. Oh iya, puasa dan berbuka. Bahkan Nabi SAW puasanya Senin dan Kamis. Sejarah puasa Daud ini ada sahabat mendesak Rasul puasa setahun. Jangan, kalau muda ya tua nanti gimana? Sakit nanti, kan nggak bisa istiqomah. Tolonglah Rasul, tolong izinkan puasa tiap hari. Kata Nabi, nggak ada tawar menawar, sudah jangan tawar-tawar lagi, puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Nah, itulah sejarah keluarnya titah dari Rasul. Puasanya Nabi Daud alaihissalam, ayahanda Nabi Sulaiman. Ya. Lanjut lagi satu hadis lagi. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaula zuri falaisa hajatun radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan ucapannya serta pelaku bodoh, maka tidak ada keperluan bagi Allah
riwayat Bukhari dan Abu Daud, di mana lafalnya Abu Daud. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada hadis yang lain juga hampir semana. Kamin saimin laisa lahu min siyamihi illal wal ju'. Berapa banyak orang puasa tidak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar saja. Kenapa? Dia puasa perut dan di bawah perut. Hanya itu saja. Terutama pembicaraan tidak puasa. Maka kalau yang melakukan man lam yada qaula zur wal amala bihi, ya, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta. Zur ini bisa dikatakan dusta atau perkataan yang tidak baik, ya. Maka pertama dusta, bohong, ya. Yang kedua fitnah. Yang ketiga ghibah. Yang keempat sumpah palsu. Yang kelima caci maki. Yang keenam marah. Kalau dilakukan di luar puasa dosa besar. Tapi kalau dilakukan di bulan puasa dapat apa tadi? Dua saja, haus dan lapar. Walaupun bohong dengan suami. Kenapa telat? Dari di pasar tadi ngantri beli daging, padahal ngobrol sama kawan. Bilang aja saya ngobrol tadi, ketemu kawan lama, sama-sama udah pensiun, udah jarang ketemu. Hilanglah uangnya selembar. Mah, ngambil uang selembar, tadinya 10 merahnya, kok tinggal 9? Ya nggak tahu lah. Padahal dia yang ngambil, ibu. Ya bohong. Maka tak dapat apa-apa, lapar haus. Fitnah. Orang nggak buat salah dinyatakan salah. Aib itu nggak ada, maka fitnah. Kalau aib itu ada, namanya ghibah. Pengajian misalnya, jeng lihat jilbabnya nggak matching sama baju, norak alama. Masa pakai apa? Pakai bros di leher, apa nggak kecekek, apa nggak nusuk, kayak orang dusun aja. Nah, sedang gunjing, ya, tentang beros, tentang kacamata apa? Nah, lihat dulu alisnya itu menceng sebelah apa? ngurusi urusan orang, habis pahala puasa, yang dapat hanya lapar, sumpah palsu. Kau ngambil, enggak, sumpah. Nah, coba bohong. Nah, caci maki ini hati-hati, ibu-ibu membersihkan lele besar dibawa kucing, sini nah hatu lagu kampret, keluarlah caci maki, habis gelek segalo-galo, entek kabeh caci maki. Bapak ini pasti keluar caci maki kebanyakan. Contoh, hujan jam 10 hari Jumat, jam 11 setengah 12 berangkat Jumatan, anak muda ngebut keciprat baju koko putihnya, pasti kampret, kurang ngajar, keluar caci maki, habis pada puasa. Iya, kan puasa itu separuh kesabaran, bulan kesabaran habis. Ini diuji juga ini, ya, marah. Nah, tapi marah ini lihat, kalau anak sholat subuh, ya, nah sudah jam 5:04, ya, 6:30 marahlah ibunya, meninggalkan perintah Allah, tidak apa-apa. Kenapa? Jangan sampai anak meninggalkan sholat, namanya tertulis di gerbang neraka. Wa'mur ahlaka bis sholat. Kata Allah Ta'ala dalam Quran, perintahkan keluargamu untuk menjaga sholat. Tapi kalau marah hanya gara-gara suami mesen tempoyak, Palembang ini Komering, Lampung tempoyak. Tapi sekarang Jawa sudah suka tempoyak juga.
Lalu dia sudah menghayal pulang dari masjid, ada cocol-cocol tempoyak, lupa istri, bergeser meja ditendang 1 meter gara-gara tempoyak. Ya, nggak wajib makan tempoyak, nggak sunnah pula. Nabi kan nggak pernah makan tempoyak. Iya, habis pahala bapak ini. Ya sudahlah, kalau nggak ibu lupa besok lagi, maunya begitu. Ya, apalagi pernah kita sampaikan kemarin. Perisai api neraka pertama apa? Puasa. Yang kedua sedekah. Yang ketiga anak-anak yang meninggal dunia belum baligh. Yang keempat apa? Masih ingat? Perisai api neraka. Coba ada catatannya. Hah? Kan puasa ini rukun Islam yang ketiga. Dikubur pembela nomor 2. Di padang mahsyar dia merupakan perisai nomor 1. Asyamu junnatun minan nar. Puasa perisai dari api neraka. Perisai pertama puasa, perisai kedua sedekah. Makanya saya katakan bulan Rajab banyak sedekah. Yang ketiga anak-anak yang meninggal belum baligh. Yang keempat apa ayo? Istri soleha. Untuk itu istri jangan dimarah-marah, karena istri perisai suami dari api neraka. Yang menyatakan ini bukan saya Umar. Inna zaujati sitrum baini wa bainan nari. Sesungguhnya istriku itu merupakan perisai antara aku dari api neraka. Untuk itulah kalau istrinya ngomel bawel rewel Umar diam saja. Kenapa? Istri itu perisai suami dari api neraka, terutama istri yang solehah. Insyaallah kayak ibu-ibu ini. Ya, itu jadi rugi, nempeleng istri, caci maki, ngusirnya, karena dia perisai api neraka. Seperti itu. Cukuplah. Ada yang mau bertanya, ibu sekalian? Silakan. Ada? Kalau belum ada, saya akan lanjutkan, takut ibu-ibu salah. Ini kan nanti malam kan tanggal 10 Rajab. Ya, ada ulama mengatakan Zulhijjah ada 10 Zulhijjah. Muharram ada 10 Muharram Asyura. Rajab ini di 10-nya pun kita buat amalan anjuran ulama. Saya singkat saja. Kemarin di doa saya sampaikan amalan bulan haram, bulan Rajab, nanti ada YouTube-nya di itu. Tapi nggak keluar Pak Ustadz, ya kuotanya habis. Ngisi kuota dulu. Ya, ibu-ibu, ya nanti malam dan seterusnya. Yang pertama jaga puasa. Ya, puasa ini Senin, Kamis, Daud, terlebih lagi puasa qadha. Ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, itu perintah puasa. Perintah qadhanya ada ayyam ma'dudat. Mengqadha 7 hari gimana Pak Ustadz? Bisa besok, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad saya. Atau Senin, Kamis niatkan qadha lunas. Atau Ahad cukup nggak? Ahad 7 Ahad? Nggak cukup lagi. Ya, jadi Sabtu, Ahad dicicil juga boleh. Yang kedua, maaf, yang pertama lupa saya. Istiqomah ya, ibu-ibu yang sudah sholat di awal waktu tetap dijaga, lalu baca Quran tetap dijaga, karena di bulan Rajab bulan istimewa, maka dilipat gandakan. Yang dua puasa, terutama puasa apa? Puasa sunnah atau puasa qadha yang nggak punya qadha lagi sunnah. Yang ketiga sedekah. Nah, untuk bapak-bapak ini tinggal 3 Jumat lagi. Jangan sampai tidak sedekah. Ingatkan kalau berangkat Jumat, ya bawa uang. Tapi jangan warna abu-abu. Marahin bu, suami kok bawa warna abu-abu, lecek nolnya hilang pula, lah nggak laku, rongewu. Abu-abunya ada 10, 20 ribu, ini sebiji nemu di atas kulkas. Pulang dari Jumat, bu, uang di kulkas ku bawa. Lah bibi saya dia nggak mau, nggak laku lagi. Itu yang masuk ke kota aman. Ini kedekut bakhil.
Walaupun orang itu ahli ibadah, hitam jidat banyak sujud, ya, tahajudnya banyak, zakirnya banyak, tapi ketika bakhil, apa kata Nabi melalui riwayat Aisyah, ba'idum minan nas, jauh dari manusia, ba'idum minallah, jauh dari Allah, ba'idum minal jannah, jauh dari surga, qaribum minan nar, dekat dengan neraka. Walaupun dia ahli ibadah, karena kedekut bakhil, maka ditekankan sedekah. Atau ibu-ibu habis sholat subuh sedekah subuh. Anjuran saya kalau Jaber ya, 5.000, 7.000, sisa uang belanja. 1 bulan bongkar hitung, serahkan ke panti, serahkan ke fakir miskin, serahkan ke pembantu. Ini tambahan gajimu ada 300. Subhanallah. Seperti itu. Lalu yang keempat. Yang keempat ini doa. Doa apa saja? Ya, doa minta motor, minta supaya mudah melunasi hutang. Tapi jangan lupa 2 doa, minta husnul khotimah dan ridho Allah. Terlebih lagi doa Allahumma barik lana fi, bukan fi ma razaqtana, itu memakan, fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana. Lalu yang kelimanya, ya, ini taubat dan istighfar. Taubat dan istighfar, kalau boleh ibu-ibu pakai lengkap mandi taubat. Tapi mandi taubat itu pakai basahan, ya. Bapak-bapaknya dari pusat ke lutut, ibu-ibunya ada sampai dada pakai sarung. Itu mandi taubat. Setelah mandi taubat apa? Wudu, sholat taubat 2 rakaat. Setelah salam baca apa? Keluarkan fotokopi yang ada berapa istighfar? 9 ya? Ya, 9 istighfar. Bermula Astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sudah mulai rontok dosa. Setelah itu masuk kedua, istighfar yang wajib. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Istighfar yang ketiga, Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya, menyebut datuk moyang-moyang kan enggak, paman-paman. Di muslim-muslimat. Sebanyak muslimin muslimat dapat pahala dan dosa kita, dan doa kita akan diaminkan oleh malaikat. Istighfar yang keempat apa? Rabbighfirli warham wa tajawaz amma ta'lam. Ini istighfar ini untuk dosa yang pernah kita lakukan tapi kita lupa. Masa remaja dahulu, ya, kita melakukan dosa tapi kita lupa. Allah tidak pernah lupa. Maka yang nomor 4, kalau bisa 70 kali, kalau nggak bisa sekali. Istighfar yang kelima, istighfarnya Nabi Muhammad SAW. Nabi nggak punya dosa, istighfar Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, supaya taubat diterima. Masuk istighfar yang ke-6 ya. Istighfarnya yang keberapa nih? Yang ke-6, istighfarnya Abu Bakar yang Nabi ajarkan 4 mata. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta waghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Lanjutnya yang ke-7, istighfar yang tertua di muka bumi ini, istighfarnya moyang kita Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diturunkan dari surga ke dunia, sekarang sudah kembali ke surga. Mudah-mudahan dengan istighfar ini kita akan nyusul moyang kita ke surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lalu masuk yang ke-8, masuk doa salat taubat. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubata 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Kan dirontokkan dosa walaupun sebanyak buih di lautan,
walaupun fi zabdil bahri, walaupun sebanyak pasir-pasir di pinggir pantai, walaupun sebanyak daun-daun yang di ranting-ranting pohon dunia itu. Setelah itu tutup dengan rajanya istighfar, sayyidul istighfar. Sudah hafal? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Dibaca siang malam mati diampunkan dosa, husnul khotimah surga sudah disiapkan. Dibaca malam siangnya mati meninggal disiapkan 3, diampuni husnul khotimah siap ke surga. Subhanallah. Tapi aku nggak hafal Pak Ustadz. Aku setelah sholat tobat ngebaca saja, sama aja pahala. Membaca fotokopi doa-doa istighfar tadi dengan hafalan sama pahalanya. Bedanya kalau kertasnya hilang pula ilmunya, nggak bisa baca. Masih ada fotokopinya? Masih di rumah disimpan bentuk jimat. Nanti malam keluarkan. Masih ada ya? Yang di penghujungnya ada doa salat awabin ya. Seperti itu. Lalu yang keenam, sudah mulai baca Quran walaupun sehari satu ayat. Jangan sampai nggak baca. Minimal 1 ayat lah. Hari ini alif lam mim. Sadaqallahul azim. Besok dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Istiqamah. Lama-lama kan ini. Yang ke-7 zikir. Ya. Zikir meliputi apa? Minimal 6. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah, astagfirullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau bisa tambahkan zikirnya istri Nabi Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu taala anha. Apa zikirnya? Ini mengejar ketinggalan. Sama-sama Bu. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Lagi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Sekali lagi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Angkat tangan, malaikat tak mampu nulisnya, Allah Ta'ala yang hanya mampu menulisnya. Nah kata para habaib alim ulama, kita yang sudah tua-tua ini, latar belakang sibuk di kantor, di tempat kerja dan sebagainya, mengejar ketinggalan, salah satunya dengan zikir ini. Ya, itu kan sudah saya ceritakan bagaimana sejarah zikir sehingga Nabi ceritakan kepada istri beliau. Ya, ibu-ibu rewang ada acara akikoh cucuk, capek, tidak bisa zikir, mutar-mutar tasbih tentangan 3 kali, jangan sampai baring-baring. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimat. 5 kalimat ini dahsyat. Ya, itu ini kasih sayang Rasul SAW kepada umatnya, dari Ummul Mukminin dibocorkan akhirnya sampai kita. Ada pertanyaan? Silakan. Yang mau tanya, Ibu? Ya. Oh. Datang tetangga, Bu Haja Waida, aku mau curhat tentang mantuku, malas, masaknya nggak sedap, cemberut, nggak cuci piring, ghibah lah, ghibah. Iya, buka aib mantu. Kalau dia mau curhat tentang mantu, jangan kau curhat, jangan Allah ceritakan supaya Allah perbaiki hatinya.
Tapi Pak Ustadz aku nggak nanggapi, aku mendengar saja waktu dia ngehibahkan mantu. Sami mawon pedoel, wae. Ya, kenapa? As-sami'u kal mutakallimi, pendengar setia dosanya sama dengan yang ngomong. Walaupun nguping orang gunjing ribah ngopok. Dosa yang ngomong sama yang dengar gegoh gawah. Sami main podo ae, sami mawon. Begitu. Iya, nggak diladeni tersinggung, tapi dosanya panen juga kita. Iya, itulah susahnya. Ya, maka kata Nabi, Nabi memberikan jaminan kita ini untuk masuk surga dengan syarat dua anggota tubuh jaga yang diapit oleh dua daging. Kata Nabi, jaga dua anggota tubuhmu yang diapit oleh dua daging, saya akan memberikan garansi untuk masukkan engkau ke surga. Pertama, kemaluan yang diapit oleh dua daging paha. Yang kedua, lidah yang diapit oleh dua daging pipi. Dua ini jaga, kata Nabi. Apa garansinya? Nabi memasukkan kita ke surga. Enggak 5 tahun, 10 tahun garansi, selama-lama. Tapi berat Bu ya? Iya. Yang kedua Pak Ustadz, itu kan kalau kemarin kan dibahas bahwa niat puasa itu wajib malam hari. Iya. Tapi kan kadang lupa kalau awal itu sebulan penuh itu nggak apa-apa. Iya. Hadirin, pernah disampaikan ketika nanti malam tarawih pertama, niatnya kan 2. Nawaitu shauma ghadin kullahu, saya niat puasa. Ya, esok hari nawaitu shauma Ramadan kullahu, saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Ditambah nawaitu shauma ghadin. Namun dalam mazhab Hanafi, kalau dia niat 1 bulan penuh puasa Ramadan, malam kedua, ketiga, keempat dan sampai seterusnya nggak niat lagi nggak apa-apa. Itu mazhab Hanafi. Tapi kalau mazhab Syafi'i tetap harus diulang tiap malam. Seperti itu. Untuk itulah diingatkan, niatnya gimana? Lepas maghrib saya niat puasa esok atau pas sahur. Tapi kalau sudah azan tidak berniat, ya tidak sah. Karena rukun puasa itu yang nomor 1 niat, yang di hadis ini tadi apa kata Nabi, tidak sah puasa kalau tidak berniat. Disebutkan ya tentang niatnya itu dari maghrib sampai azan subuh, masuk waktu subuh. Ya, ada lagi yang tanya? Ya, Ibu ini kemarin ada di adu-adu juga. Hah? Nggak ada? Mirip kali ya? Ya, berarti salah lihat saya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Tentang sholat tobat. Saya biasa melakukan di malam sepertiga malam terakhir, yaitu sholat sunnah wudu, sholat sunnah tobat, baru tahajud. Yang saya tanyakan, apakah dengan rutinitas itu baik atau suatu-waktu ketika kita merasa telah melakukan kehilafan atau salah, sebaiknya yang mana? Terima kasih. Lanjutkan. Amalan yang Ibu kerjakan, lanjutkan begini. Kan pernah saya sampaikan, salat taubat itu di 3 waktu. Pertama, tidak terikat waktu, kapan saja. Berarti Ibu terkena yang nomor 1. Yang kedua, seminggu sekali antara Jumat dengan asar Jumat. Yang ketiga, sebelum tidur Isya, wirid zikir doa ba'da Isya, langsung salat taubat. Itu bisa istiqomah seperti itu. Yang hari-hari, walaupun diulang nanti tengah malam nggak jadi masalah. Kenapa dianjurkan sebelum tidur? Seandainya dia ingin tahajud, ini ternyata tidak tahajud, meninggal, dia sudah mengakhiri hidupnya dengan salat taubat. Diulang lagi untuk tahajud nggak apa-apa. Karena trik pertama tadi tidak terikat waktu seperti itu. Ba'da Isya langsung sholat taubat. Kalau sholat taubat itu aslinya begini, Ibu sudah nguap-nguap jam 9, setengah 10, wudu, sholat taubat, baru tidur. Itu asli.
Tapi susah istiqomah, muap lama-lama depan TV. TV-nya nonton kita. Kata anak, mah, udah jam 11, pindah. Iya, untuk itulah kata guru saya, biar istiqomah gampang. Isya biar zikir, ba'da isya langsung salat taubat. Perkara mau witir silakan langsung, walaupun tidur jam 10 jam 11 kan yang penting malam itu sudah mengakhiri hidupnya dengan salat taubat. Itu dijadikan rutinitas. Ya Bu ya, jangan sampai tinggal. Mumpung masih bukan nabi, bapak juga begitu. Salat isya, ba'da isya, jangan pulang, langsung salat taubat. Kesana sampai ke masjid, pintu masjid balik lagi. Karena nanti kalau pulang bapak, ada tamu, akan nggak jadi salat taubat, atau sudah kentut, atau juga cucu nangis. Tuh nenek nakal ngendong cucu, nggak sholat taubat, lupa ngeden metu pulang, repot pula seperti itu. Nah istiqomah itu tadi, kalau bapaknya habis sholat isya biar zikir pada isya, jangan pulang dulu, sholat isya dulu baru pulang. Itu kata guru saya, seperti ini bisa istiqomah. Bagaimana? Cukup? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Fotokopinya sudah kubagikan ya, nanti di lembaran fotokopi itu dicari ada. Wiridnya istri Nabi Juwairiyah radhiyallahu taala anha, subhanallah. Ini hadis sahih. Ya. Ini pahalanya luar biasa. Kalimat-kalimat kata Nabi, tapi pahalanya tak terhingga. Cukup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rahman ya Rahim, dengan berjalannya waktu sudah masuk tanggal 9 Rajab. Sekitar 51 hari lagi kan tiba bulan suci Ramadan. Jauh-jauh hari kami membahas al-ihwal Ramadan. Harapan kami pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Untuk ya Allah berkahi umur kami, kesehatan kami, rezeki kami, keluarga besar kami. Pertemukan kami dengan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah ya Tuhan kami, bulan Rajab ini tinggal 21 hari lagi. Kami tidak bisa mengerjakan amalan, bahkan menjaganya dengan istiqamah tanpa naungan taufik dan hidayah dari Engkau. Ya Allah ya Tuhan kami, perkenankan doa kami. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas khilaf dan salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.